وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جمع صلاة المغرب dan salatul isya rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana luar biasa keindahannya, kesejukannya, ketenangannya. Mudah-mudahan masjid yang kita bangun ini merupakan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tempat juga sebagai markas kita untuk bisa beraktivitas atas yang lainnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk hal-hal yang lainnya sebagai pusat peradaban keislaman dari masjid. Alhamdulillah kita berada di masjid yang mungkin yang paling indah, bukan termegah, yang paling indah di Sumbawa. Kita berharap kedepannya bisa kajian kepada pengurus masjid, bisa kajian ya minimal sekali seminggu. Sekarang kan sekali sebulan. Alhamdulillah kami dari Sumbawa datang ada 5 mobil. Itu yang lihat depan itu rombongan hanya untuk melihat masjid kita ini. Alhamdulillah saya juga ditemani dengan 2 ustadz. Tadi imam tadi, ini beliau Ustadz Abu Yazid Beni Zulkarnain. Beliau dari Yaman, lulusan Yaman. Insyaallah kita juga berharap kepada beliau bisa meluangkan waktunya untuk kajian di sini insyaallah Ustaz. Insyaallah. Dan juga ada Ustaz Iman Abu Khalifah. Mana beliau? Masyaallah. Oh, masyaallah. Beliau juga lulusan Yaman, lulusan Madinah sama dengan saya. Insyaallah berarti sudah ada 3 ustaz di sini. Ya minimal 3 pekan terisi. Karena alhamdulillah kita kan di samping jalan. Dan itulah pesan donaturnya kepada saya dan kepada kita semuanya agar masjid ini diisi dengan kajian-kajian. Insyaallah ikhwan dari Alas siap bantu ya. Insyaallah juga disupport dari ikhwan Sumbawa. Ini ada ketua yayasan. Abu mana ketua yayasannya? Ada beliau perwakilan. Ada juga masyaallah ownernya pom bensin Japarko, ada beliau Pak Amran. Insyaallah siap mensupport insyaallah. Jadi setiap bapak ibu isi bensin situ insyaallah ada rupiahnya yang disumbangkan untuk masjid insyaallah. Dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Jadi bapak ibu bukan promosi ini. Bukan promosi, setiap isi bensin di situ insyaallah ada serupiahnya, mungkin banyak lebih daripada itu disumbangkan untuk kaum muslimin. Karena beliau punya yayasan namanya Reset Kalbu untuk menampung dana yang ada untuk disumbangkan kepada kaum muslimin. Dan juga ada teman-teman yang lainnya, ada dari Salam Samawa, ada dari Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah dan juga dari ikhwan-ikhwan yang lainnya. Insyaallah ke depan kita jadikan masjid kita ini sebagai Islamic Centernya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ini sesuai dengan harapan donaturnya. Baik, kita kembali ke bahasan kita pada malam hari ini, yaitu 2 nikmat yang melalaikan. 2 nikmat yang melupakan kita. 2 nikmat 2 nikmat yang mana kita sering dilupakan oleh nikmat tersebut sehingga kita tidak tahu siapa kita sebenarnya. Perlu kita ketahui juga bahwasannya setiap apa yang ada pada kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya.
Tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalaupun kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Di surat An-Nahl ayat 18 Allah menyatakan demikian. Setiap yang ada pada kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan segala apa yang ada pada kita ini sebagai peringatan sebenarnya, bahwasanya nanti pada waktunya Allah akan mengambil. Dan itu ada tanda-tandanya. Rambut misalnya, rambut ketika dia sudah memutih, semakin memutih, itu sebagai pertanda bahwasanya kita harus meninggalkan dunia hitam dari gemerlapnya dunia ini. Sebagai isyarat bahwasanya kita sudah tidak lagi bisa mampu mengejar dunia ini. Namun terkadang banyak orang yang tidak mau rambutnya putih, akhirnya disemir. Boleh menyemirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, tapi tidak boleh dengan warna hitam, boleh dengan warna yang lainnya. Itu pun tidak dengan warna yang mencolok, karena dia laki-laki, ya warnanya yang tidak mencolok. Jangan karena laki dia akhirnya dia dengan warna pink misalnya, kan itu sudah mengundang perhatian orang yang mana Nabi melarangnya. Warna syuhrah, warna yang mengundang perhatian orang lain. Nah, dari rambut kita ini sebagai pertanda bahwasanya kita itu sudah harus meninggalkan dunianya atau hitamnya dunia ini. Kemudian dari dahi kita yang sudah mulai mengkerut, itu petanda bahwasanya tatapan kita atau wajah kita ini sudah tidak ada indahnya di hadapan dunia ini. Ya, kebanyakan ada orang yang memoles-molesnya. Ibu-ibu berusaha dibedak-bedakin biar tidak kelihatan kerutannya, tetap juga akan kerut kalau memang sudah waktunya. Mata kita ini yang dahulu di saat kita masih muda, masih kita melihat dunia begitu indah sekali. Namun sekarang dia sudah buram, sudah kabur. Itu artinya bahwasanya indahnya dunia kita tidak akan bisa menikmatinya. Kenapa? Tatapan mata kita sudah tidak kuat. Kemudian tenaga kita yang dahulunya di saat kita masih muda, kita masih kuat kemana saja. Namun sekarang kita sudah membungkuk, sudah lemas, sudah tidak punya tenaga. Apa artinya? Itu sebagai isyarat bahwasanya kita tidak mampu lagi mengejar dunia dengan tenaga yang kita miliki. Kemudian genggaman kita yang dahulunya masih kuat angkat apa saja, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Pertanda bahwasanya dunia harus kita lepas. Kita tidak boleh lagi memenggamnya, apalagi sampai masukkannya ke dalam hati kita ini. Kemudian langkah kaki kita juga yang dahulunya begitu kencang, mungkin kalau lari itu bisa kita mengejar siapapun yang akan kita kejar, tapi sekarang tidak bisa lagi. Itu artinya bahwasanya derap kaki kita ini tidak lagi mampu mengejar dunia. Terus apa? Mari kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan semuanya ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini dan nantinya Allah akan mengambilnya satu persatu. Hingga pada detiknya yang terakhir, hembusan nafas kita yang Allah cabut nantinya. Maka tidak ada yang tertinggal, yang tersisa, melainkan man rabbuka, siapakah Rabbmu, wa man nabiyuka, siapakah nabimu, wa ma dinuka, dan apakah agamamu. Yang lainnya, mana harta kita yang kita bangga-banggakan? Tidak ada. Mana titel yang menghiasi nama-nama kita, baik di belakang ataupun di depan? Sudah tidak ada. Mana piagam, mana penghargaan yang kita banggakan, bahkan kita tempel di rumah-rumah kita, hilang dan sirna dengan hembusan nafas terakhir. Tinggal apa yang kita bawa. Fisik sudah tidak punya, harta tidak ada,
kecuali amalan kita ini. Kecuali amalan kita ini. Nah, di saat kita masih sehat sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti pada saatnya ketika hembusan nafas terakhir sudah tidak ada lagi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua kita dengan tanpa kecuali Allah akan menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima 'amila bih, wa an malihi min aina iktasaba wa min fima anfaqah." Kemudian wa an jismihi fima afna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya. Untuk apa dia habiskan usianya itu? Untuk apa dia isi lembaran-lembaran per harinya? Apakah diisi dengan tinta emas ataupun diisi dengan coretan yang tanpa arti? Karena semua lembaran yang kita buka ini Allah akan mempertanyakan kepada kita. Ingat, seberapapun usia kita sekarang ini, kita hanya punya 3 waktu saja atau 3 hari saja. Walaupun usia kita sekarang ini, kita hanya punya 3 hari saja. Hari yang pertama, hari kemarin. Dan tentu kita tidak akan pernah bisa membuka kembali hari-hari itu untuk menghapus segala noktah hitam atau dosa-dosa yang pernah kita perbuat pada hari-hari sebelumnya. Hari kemarin, bukankah kita seperti hari kemarin? Bukankah kita merasakan bahwasanya baru kemarin kita dilahirkan? Bukankah baru kemarin kita merasakan bahwasannya kita baru SD, SMP, SMA? Terasa baru kemarin. Itulah hari pertama kita. Hari yang kedua, hari esok. Hari esok atau hari ini. Hari yang kedua, hari ini, itulah hari di mana kita bisa melaksanakan yang Allah perintahkan. Dan itulah waktu kita untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan itu. Hari yang ketiga, hari esok. Dan itu bukan milik kita. Kita tidak bisa menjamin diri kita apakah kita mampu melihat mentari esok pagi, apakah kita mampu bernapas esok pagi. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Tidak ada yang bisa, jazakallahu khair. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya bahwasannya dia besok pagi mampu melihat mentari. Tidak akan bisa. Jadi berapapun usia kita sekarang ini, kita hanya memiliki 3 hari saja. Hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Nah, Allah akan mempertanyakan tentang hari-hari itu. An umrihi fima afnah, untuk masanya, untuk apa dia habiskan masanya itu. Allah akan menanyakan itu. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bihi atau fima amila bihi, tentang ilmunya. Apakah dia mengamalkan ilmu itu tidak? Kita sudah diajarkan ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Nah, apakah ilmu yang sampai kepada kita sudah mengamalkannya atau tidak? Kita tahu bahwasanya sebagai laki-laki harus sering ke masjid, melaksanakan 5 waktu sehari semalam. Apakah kita sering melaksanakannya? Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita dilarang tidak boleh begini begitu. Apakah ilmu-ilmu yang ada pada kita ini kita mengamalkannya atau tidak? Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu fima anfaqah, dan dari hartanya. Kalau harta, Allah menanyakan 2 hal. Min aina iktasabahu, dari manakah dia mengambil hartanya itu, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia habiskan hartanya itu. Ingat, tidak hanya satu saja. Dari mana sumbernya? Apakah dari yang halal atau tidak?
Kenapa? Karena itulah yang kita gunakan untuk makan dan menghidupkan harta anak-anak kita. Ketika ada satu yang haram, na'udzubillah min dzalik, kita makan dan kita berikan kepada anak-anak kita, itulah yang menyebabkan kehidupan seorang tidak bahagia. Yang walaupun mungkin kelihatannya mewah kehidupannya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya mewah, tapi kemewahan itu bukan sebagai tolak ukur apakah dia bahagia atau tidak. Nah, bahagia itu adalah tenangnya hati dan lapangnya dada. Itulah definisinya para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, min aina iktasabahu, dari manakah dia ambil hartanya itu. Dan ketika hartanya baik, Allah akan menerimanya. Namun ketika buruk, Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, sekecil apapun itu. Kemudian wa fima anfaqah, dan untuk apa dihabiskan hartanya itu? Apakah untuk bersedekah, untuk huru-hara, ataupun yang lainnya? Ingat, apapun kondisi kita, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk berinfak kepadanya. Karena banyak orang yang mengatakan, nanti kalau saya punya usaha sukses saya akan berinfak. Nanti kalau saya sudah kaya saya akan berinfak. Nanti kalau saya sudah sembuh saya akan berinfak. Dia mengaitkan ibadah dengan kondisi yang belum tentu dia akan merasakan kondisi itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berinfak apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang kaya raya memiliki rezeki untuk berinfak, wajar. Orang kaya berinfak wajar. Kemudian Allah juga mengatakan, wa man qudira 'alaihi rizquhu. Adapun orang yang kondisi ekonominya sempit, tidak punya apa-apa, terbatas, qidra alaihi rizquhu, terbatas hartanya. Apakah Allah mengatakan tidak bisa berinfak? Tidak. Falyunfik mimma atahu Allah. Hendaklah dia juga berinfak dari rezeki Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Pertanyaannya adalah bukan karena banyak dan sedikitnya kita berinfak, tidak, tetapi apakah kita beriman dengan ayat ini atau tidak? Kenapa? Karena Allah menyuruh kita berinfak apapun kondisinya. Apa janjinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kenapa? Karena sungguhnya Allah tidak akan memberikan satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Kemudian setelah itu apa Allah mengatakan? Saja'allahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah kesusahan itu. Subhanallah. Jadi kalau kita susah, bukan sebagai penghalang untuk tidak berinfak. Justru itu sarana agar kita berinfak kepada Allah Subhanahu. Tentunya dengan kemampuan kita. Itu dengan kemampuan kita. Kenapa? Setelah susah itu, Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Jadi harta yang kita miliki ini tidak hanya kita tanyakan dari mana, tapi juga untuk apa kita infakkan. Apakah untuk Allah atau untuk yang lainnya? Kemudian yang berikutnya, wa an jismihi fima ablah. Tentang jasad kita ini untuk apa kita habiskan. Tadi kita sampaikan rambut kita, mata kita, alis kita, semuanya ini untuk apa kita habiskan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sebab beribadah itu bukan karena fisiknya, tapi karena apa? Panggilan hati ini. Panggilan hati. Apakah kita mampu menggerakkan hati kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ada dua nikmat yang mana kita sering lupa dan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya. Apakah itu as-sihhatu wal faragh? Nikmat kesehatan dan juga
al-faragh, yaitu waktu luang, waktu kosong. Yang pertama, nikmat kesehatan. Sering kita mendengar orang mengeluh, kenapa kok saya diberikan sakit begini dan begitu. Dia lupa bahwasanya dari semenjak lahir sampai dia sebelum sakit, Allah berikan dia kesehatan. Kemudian Allah sakitkan dia sebulan saja, dia mengeluh. Bandingkan dengan puluhan tahun dia sehat terus, tiba-tiba Allah sakitkan cuma seminggu, sebulan, kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sehat pun dia lupa bahwasanya sehatnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sana ada orang yang sering ke laut, kuat dia dalam kelautan. Pergi malam, pulang malam, betul tidak? Iya, pergi malam, pulang malam, bahkan berhari di laut. Dia kuat. Tapi untuk ke masjid dia tidak mampu. Bukan karena kesehatannya berkurang, tidak. Tapi apa? Karena sehatnya melupakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mampu mengangkat beban, kuat dia. Lagi dia suka olahraga misalnya, namun untuk mengangkat selimutnya di waktu subuh dia tidak mampu. Bukan karena dia tidak sehat, tapi apa? Karena kesehatannya melupakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika dia sakit, baru dia, oh saya bertobat gini-gini. Tapi kemana dia waktu sehatnya? Kemana dia waktu kuatnya? Kemana dia ketika dia masih bisa memandang dunia ini dengan segala apa yang dia miliki? Namun ketika dia sakit dia mengeluh. Di manakah kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Jadi nikmat sehat ini banyak orang yang melalaikan. Terkadang ada orang yang rela bayar mahal untuk sehat. Main futsal gratis tidak? Mahal kan? Mau dia. Berapa jam itu paling kuat? Bisa setengah jam kan? Bisa 1 jam. Kuat dia. Kuat larinya untuk sholat. Padahal gratis. Nikmati tempat yang indah. Gak mau. Dia main tenis meja. Nah, tenis meja apa? Bulu tangkis atau tenis meja kan? Kan butuh raket. Berapa harganya? Mahal kan? Butuh bola yang mungkin kalau dipakai, kalau yang abal-abal yang sekali itu langsung rusak. Dia beli bola, mau dia. Tapi untuk sholat ke masjid, akhirnya dia tidak sholat karena olahraga katanya. Kenapa? Ada sakit imakat main bola kan? Akhirnya nggak disolat. Akhirnya nggak disolat. Sakitnya karena main bola, akhirnya tidak sholat. Ada orang yang mau sholat beli sepeda ontel, kuat dia, harganya jutaan ya. Jutaan ya. Karena dia tidak bisa menjaga kesehatannya, dia rela keliling. Tapi untuk sholat dia tidak kuat. Bukan karena dia sakit, tapi karena kesehatannya melalaikan dirinya. Sehingga untuk beribadah kepada Allah tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu luang. Tentu kita punya kesibukan masing-masing. Nah, di saat kita punya waktu luang, libur misalnya, kita pun berpikir, kemana kita Pak libur ini? Rekreasi, kemudian apa? Kan begitu pikiran kita. Kenapa kita tidak berpikir maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita tanyakan kepada diri kita. Kalau kita punya waktu libur panjang misalnya, di manakah pikiran kita? Tempat rekreasi, belanja, makan-makan, atau kemana? Ya kan? Waktu off misalnya, kemana kita pergi? Kita sering menggunakan pikiran-pikiran itu untuk hal-hal yang mubah. Itulah yang melupakan kita. Padahal seharusnya kalau kita punya waktu luang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya apa yang ada pada kita ini harus kita bisa maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mensyukurinya. Minimal
kita mensyukurinya. Karena kalau kita mensyukurinya, Allah akan menambahkannya. Tapi kebalikannya apa? Kalau kita mengkufurinya, ingat, siksaan Allah sangat pedih. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada dua kondisi. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Yang kedua, kalau mengkufurinya, Allah tidak mencabut nikmat tersebut, tidak. Allah biarkan dia kaya raya. Allah biarkan dengan harta melimpah pada dia. Tapi ingat, Allah memberikan kepada dia siksaan yang sangat pedih ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencabutnya. Mungkin bisa itu istidrat. Allah berikan dia kekayaan-kekayaan, tapi Allah tangguhkan siksaannya di mana? Di akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita gunakan waktu-waktu kita ini, kesehatan kita ini sebagai sarana agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini dan apa yang ada sebagai sarana agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang jelek-jeleknya itu ujian, apakah kita maksimal beribadah atau tidak. Jadi Allah menciptakan dua hal. Allah menciptakan pendukung untuk beribadah agar kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang jelek-jelek, ada ujian, ada cobaan, ada juga virus-virus, itu semua sebagai ujian untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Tidak. Allah tidak menilai apakah dia banyak atau tidak, tapi Allah menilai apakah baik atau tidak, baik atau tidak amalannya. Nah, yang baik itu adalah dua: ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mari kita berlomba-lomba agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah dan juga kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari ana pribadi, dan ana mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau dikoreksi, kita persilakan. Dan bebas pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya tentang adat-adat masjid. Mungkin sekilas untuk kami ketahui semua, mungkin juga sekaligus sebagai pertanyaan perwakilan dari tempatan. Adab ke masjid. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Bicara masalah adab ke masjid, tentu dari rumah kita harus mempersiapkan diri kita dengan pakaian yang bersih. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk pakai wangi-wangian agar di saat kita sholat kita tenang, dan juga teman kita tidak terganggu dengan aroma kita yang tidak sedap. Kita disuruh mandi bersih-bersih, pakai yang wangi-wangi. Kemudian di saat ke masjid, di perjalanan itu ada doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran dan seterusnya, doa yang panjang. Kemudian kita juga disunahkan di rumah wudu, agar setiap langkah kita itu dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita ke masjid, lagi sekarang ada masa Covid ya disunahkan cuci tangan dulu. Yang belum wudu silakan wudu dulu. Kemudian mendahulukan kaki kanan dengan baca doa masuk masjid. Apa doanya? Yang masih bujang. Betul. Allahumma ftahli ahsan tahiyat barahmatik. Dan setelah itu disunahkan tahiyat masjid.
Kalau kita masuknya di waktu Jumat, ketika adzan dikumandangkan, kita dahulukan tahiyatnya dulu. Kenapa? Karena kita akan mendengarkan khutbah Jumat. Dan yaitu yang lain pun kalau tidak sedang adzan misalnya, kita disunahkan sholat tahiyat dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian masuk masjid, jangan duduk sampai kalian sholat 2 rakaat dulu masjid. Nah, terkadang kita ini ketika ke masjid bukan lihat sholat, lihat waktu dulu. Lihat waktu, mau koma atau tidak. Sehingga kalau waktunya sempit, kita terburu-buru dan gak khusyuk. Dan kita juga sering memarahi muadzin ketika dia telat qomat misalnya. Semenit 2 menit langsung kita berdiri. Dan pengurus masjid pun terkadang ketika melihat ada orang yang mau sholat tahiyat, jangan dulu mau qomat. Biarkanlah dia qomat. Biarkanlah dia adzan. Nanti qomat. Nah, 2 kondisi seperti ini. Ketika ada orang yang sholat tahiyat masjid atau qabliyah misalnya, kalau baru rakaat pertama qomat, batalkan sholatnya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah." Ketika adzan sholat sudah diqomatkan, maka enggak boleh sholat kecuali yang fardu saja. Yang sholat tadi yang tahiyat atau yang qabliyah itu dibatalkan sholatnya. Kenapa? Tidak ada sholat kalau sudah qomat, kecuali yang wajib saja. Karena banyak orang juga yang ngeyel, dia harus menyelesaikan sholatnya dulu, baru kemudian dia terlambat wajibnya. Itu salah. Batalkan yang sunnah, mari menuju yang fardu, agar kita sama-sama mendapatkan takbir bersama imam. Itu yang lebih utama. Nah, kalau kondisinya mungkin dia sudah rakaat yang kedua, qomat, ya disegerakan, dipercepat sholatnya agar dia bisa sholat berjamaah dengan imam. Itu diantara adab-adabnya, wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa nanti ditambahkan adabnya seperti apa yang diinginkan. Mungkin itu, wallahu ta'ala. Ketika ada yang sholat sunat misalnya, lalu kadang-kadang faktor ilmu biasa tidak punya sutra pembatas. Nah, ini kami berharap juga dijelaskan, karena biasanya di setiap masjid itu banyak orang sholat sunat, entah sholat qabliyah, ba'diyah atau yang lainnya, itu biasanya orang lalu lalang di depan. nah, mengenai sutrah ini mungkin ada yang belum paham. Sutrah adalah pembatas. Jadi agar orang yang sholat punya batas di mana dia rukuk, agar orang itu bisa lewat di depan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang ingin sholat untuk menghadap sutrah, pembatas. Nah, disinilah letak perbedaan ulama. Apakah ketika tidak ada sutrah, apakah dia harus mendatangkan sutrah atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia sholat di hadapan sutrah. Nah, kalau tidak punya, apakah pengurus masjid harus membuat sutrah atau tidak? Ini khilaf di antara para ulama. Kenapa? Hukumnya sunnah. Tapi untuk kenyamanan masjid, hendaklah masjid menyiapkan sutrah tersebut. Mau dipakai atau tidak, dipakai atau tidak, terserah jamaahnya. Tapi yang jelas, seorang yang ingin sholat sunnah harus menghadap sutrah. Wallahu ta'ala. Nanti ini masalah teknis, nanti biar pengurus masjid yang mempersiapkannya, insyaallah. Cukup ya? Cukup? Ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mempergeser kajian Adam dan ditanya masalah ilmu. Nah, Sudah diamalkan belum? ya. Contohnya kita ini sudah rajin sholat berjamaah, sementara hak tetangga itu bagaimana hak kita dengan tetangga? Misalnya yang pelajaran yang kita dapat dahulu itu hak tetangga bakul di kiri, di kanan, di belakang. Sementara kita hanya datang sholat sendiri saja,
Coba bisa diperjelas lagi pertanyaannya? Bisa diperjelas lagi pertanyaannya? Maksudnya ilmu ini kan sudah kita tahu ini. Ya. Kita sholat berjamaah ini adalah wajib bagi laki-laki. Nah, sementara yang hak tetangga kita kan punya hak tetangga itu ada haknya dengan kita kan 40 ke kiri, 40 ke kanan, muka belakang. Maksudnya ketika kita hanya mengamalkan ilmu saja, tambah datang kepada mereka mengajak itu bagaimana hukumnya dengan itu? Ya, yang pertama tadi ada pernyataan 40 kiri kanan. Itu dari mana sumber perintah itu harus 40 kiri kanan? Harus jelas dahulu. Tetangga itu kan ada yang dekat, ada yang jauh. Tidak dibatasi dengan 40 rumah. Gimana kalau misalnya dia tinggalnya di tempat yang tidak punya rumah 40? 1, 2, 3. Jadi tetangga itu jangan disempitkan 40 kiri kanan. Semua tetangga. Ada yang jauh dan dekat. Jangan sampai kita sibuk menghitung rumah tetangga, sehingga kita tidak fokus kepada ibadah kepada Allah SWT. Nah, intinya adalah sebagai kaum muslimin kepada semuanya, Nabi SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadisnya sahih. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, balighu. Kita punya kewajiban, siapapun kita berkewajiban menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Kepada orang, semuanya, kaum muslimin. Bukan tetangga saja. Karena hanya yang 40, bagaimana kalau yang 41? Berarti nggak wajib. Tetap wajib juga. Jangan kita batasi hanya sampai 40 saja. Karena kalau yang 41, 42, 43, oh karena dia melebihi 40 saya tidak punya kewajiban. Tidak. Semua tetangga itu wajib hukumnya. Yang dekat ataupun yang jauh. Itu yang pertama. Kita wajib menyampaikan. Terus apa yang kita sampaikan? Anni. Apa yang kita sampaikan itu harus bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan katanya. Tidak, itu bukan ilmu itu. Ilmu itu inilah firman Allah, inilah sabda Nabi. Itulah ilmu. Terus walau ayat itu menunjukkan sebagai kepala kita. Kalau kita punya satu hadis saja. Kalau kita punya satu ayat saja. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya. Sehingga kita mengatakan katanya. Tidak. Sampaikanlah apa yang kita pahami. Jangan sampaikanlah apa yang kita mengerti. Jangan menyampaikan yang bukan kita, yang kita tidak mengerti. Jadi gitu, ya. Sehingga kewajiban kita hanya menyampaikan saja dan tidak memaksa. Bahkan Allah menegur nabinya, "Wa ma 'alaika illal balagh." Wahai Muhammad, kami tidak punya kewajiban menyampaikan saja. Nah, di saat kita sebagai seorang muslim punya tangga, kita ajak, enggak mau ya. Kita sudah lepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita ajak terus dan bukan memaksa. Bukan memaksa. Itu jawabannya wallahu taala. Jangan ya. Baik, kita akhiri dengan doa majelis dalam waktu ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.